Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali di pagi hari ini. Ya cukup mendung, namun mudah-mudahan tidak turun hujan dan tidak mengganggu jalannya acara kita, yaitu Podium Bali Bebas Bicara. Memang momentum ini sangat baik, forum ini sangat baik untuk bagaimana kita bisa menjelaskan ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, mengerti apa yang menjadi isu-isu yang belakangan mungkin menjadi pertanyaan di publik perihal sesuatu yang kita lakukan, baik itu kebijakan maupun suatu kegiatan yang perlu kita dijelaskan kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dari Humas Pemprov yang telah memfasilitasi kami bagaimana kami akan menjelaskan terkait dengan beberapa isu, terutama yang beberapa kali sudah muncul di koran terkait dengan belum berfungsinya Bendungan Titap. Mengawali penjelasan saya perlu setback terkait dengan pembangunan Bendungan Titap, atau mungkin ada beberapa statement yang menjelaskan, mempertanyakan bahwa belum optimalnya berfungsinya Bendungan Titap. Satu kata mungkin untuk menjelaskan hal itu, bahwa memang pembangunan Bendungan Titap ini belum selesai. Nah, karena itu saya mohon kesabaran masyarakat. Jadi memang karena bendungannya, proses pembangunannya belum selesai, sehingga belum dapat berfungsi dengan baik. Adapun memang rencananya memang Bendungan Titap ini direncanakan selesai di tahun 2015 kemarin. Namun ada beberapa kendala yang menjadi kendala kami dalam pembangunan, baik itu teknis maupun non teknis, terutama teknis yang sangat mempengaruhi, juga non teknis juga sangat berpengaruh, terutama di awal-awal pembangunan. Jadi yang sedianya 2015 selesai, namun mungkin prediksi kami akan molor, mudah-mudahan di tahun 2017 nanti kegiatan terakhir itu akan kami dapat selesaikan dengan semuanya, karena ini menyangkut hal-hal yang sangat teknis yang perlu dilakukan penyempurnaan. Adapun terkendalanya pembangunan Bendungan Titap ini, pertama satu hal yang menjadi kendala ini kan kontrak kami itu dulu multi years namanya, jadi kontrak tahun jamak, di mana 1 tahun pertama itu kontrak kami berjalan, pekerjaan belum bisa kami mulai. Jadi kami kehilangan di awal itu 1 tahun untuk bekerja. Hal ini dikarenakan pertama karena pembebasan lahan yang belum selesai. Jadi ada beberapa masalah di mana perlu proses memang untuk pembebasan lahan. Jadi secara bertahap, sehingga mengganggu pekerjaan. Jadi kontrak kami sudah selesai, namun lahannya belum bebas. Nah, karena ini hampir setahun kami tidak bisa bekerja dan fokus menyelesaikan masalah pembebasan lahan tersebut. Nah, kemudian itu setahun pertama. Nah, kemudian tahun kedua, berbarengan dengan itu juga kami juga ada kendala di permasalahan lelang. Jadi ada setahun juga kami kehilangan waktu, di mana pada proses pengadaan kegiatan ini ada beberapa kendala sehingga harus mengalami tender ulang, sehingga akan mengakibatkan mundurnya juga jadwal pelaksanaan. Nah,
beberapa hal itu yang menjadi awal mula dari terlambatnya pelaksanaan bendungan Titap ini. Nah, sehingga karena mulainya agak terlambat, sehingga penyelesaiannya pun bergeser menjadi di 2017 nanti. Nah, kemudian mungkin saya juga perlu menjelaskan beberapa hal sangat teknis bahwa pembangunan bendungan ini ada diawasi oleh namanya Komisi Keamanan Bendungan. Jadi setiap langkah, setiap gerak teknis atau awal mulai pekerjaan itu harus mendapat rekomendasi dari namanya Komisi Keamanan Bendungan, karena memang bendungan ini adalah suatu infrastruktur yang sangat vital, jadi sangat strategis sifatnya karena memang sangat berbahaya. Kita tahu bahwa Titap memiliki jumlah tampungan air sejumlah 12 juta kubik dengan luas genangan kurang lebih 100 hektar. Jadi sangat potensial menimbulkan bencana apabila ada kegagalan konstruksi terhadap tubuh bendungan itu sendiri. Nah, karena itu proses pembangunannya itu sendiri sangat ketat diawasi oleh yang namanya Komisi Keamanan Bendungan. Nah, Komisi Keamanan Bendungan ini mengevaluasi dan mengawasi semua langkah pergerakan kita, termasuk mulai dari desain. Dari desain, memang karena konstruksi bendungan ini sangat spesifik, tiap bendungan, tiap daerah tidak sama. Jadi karakter sungai, karakter topografi, karakternya berbeda-beda sehingga tiap sungai juga memiliki, apabila kita bangun bendungan karakternya akan sangat berbeda. Jadi sifatnya menjadi tidak seragam, tidak namun teritorinya hal yang mendukung sama. Nah, karena itu beberapa tempat menjadi sampel dan percontohan bagaimana kita memulai mengerjakan suatu proses bendungan. Nah, dari hasil perencanaan, kita sudah melakukan penyelidikan geologi terhadap struktur batuan pendukung pondasi. Namun pada saat kita singkap, mulai kita gali, ada kekhawatiran-kekhawatiran dari Komisi Keamanan Bendungan sehingga memerlukan juga perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan secara teknis terhadap pondasi bendungan itu. Nah, inilah beberapa kendala yang kita hadapi pada saat awal-awal pembangunan. Nah, jadi kami perlu menyampaikan kepada masyarakat sekali lagi bahwa belum optimal memang fungsi dari bendungan Titap ini karena memang proses pembangunannya belum selesai. Jadi saya mohon bersabar, di tahun depan di 2017 awal kami lanjutkan kembali. Mudah-mudahan 1 tahun di 2017 itu kami bisa rampungkan dan dapat berfungsi kembali. Nah, kemudian kemarin di 2015 awal kami juga sempat mengadakan uji coba. Jadi ini ya kami perlu jelaskan bahwa yang kemarin itu adalah proses uji coba pengisian. Karena memang secara struktur tubuh bendungan sudah jadi, pengelak dan pelimpahnya sudah jadi, namun ada pekerjaan bottom outlet dan segala macamnya itu yang belum belum selesai. Nah, yang kemarin itu adalah uji coba, kami coba genangi, kami sangat optimis setelah proses uji coba tersebut. Hampir setahun kami lakukan penggenangan. Kami masih ingat betul waktu terjadi banjir bandang di Musi. Jadi
Sungai Sabe yang kita bendung di Titap ini, kami monitor di hilirnya di Seririt. Pas waktu itu kita kunjungan juga Pak Gubernur terkait dengan bencana tersebut. Namun setelah kami monitor, kami sangat optimis bahwa fungsi bendungan Titap ini sangat efektif. Di sebelah barat dari sungai-sungai ini, Sungai Musi, sungai yang lain-lain yang kemarin yang banjir tersebut, yang mengakibatkan bencana tersebut, terjadi banjir besar. Namun di Sungai Sabe yang melewati Seririt, keadaannya masih berumput, kemudian air debitnya kecil. Hal ini karena ada fungsi bendungan Titap untuk meredam banjir di hulu, di mana pada saat banjir air ini kita tampung di bendungan Titap, kemudian secara berkala perlahan di musim kemarau kita lepas kembali untuk bisa kita manfaatkan untuk daerah irigasi di hilirnya. Nah, itu yang fungsi yang sangat optimis yang kami lakukan uji coba sudah, dan sangat kami optimis dan sangat berhasil. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti setelah selesai konstruksi dari bendungan ini akan nanti dapat kita manfaatkan secara maksimal sekali. Yang pertama tentu yang saya sampaikan tadi adalah mereduksi banjir di hilirnya. Jadi fungsi salah satu bendungan adalah itu sebagai satu cara untuk mereduksi banjir di sungai, karena bendungan memiliki tampungan. Jadi pada saat banjir air akan ditampung di bendungan, kemudian akan dilepas secara perlahan apabila dibutuhkan pada saat di musim kemarau. Nah, ini satu solusi untuk stabil pengaliran air di sungai. Nah, itu jadi mereduksi banjir, itu fungsi pertama. Nah, kemudian untuk irigasi. Nah, tentu dengan kita punya cadangan air di hulu. Kita punya cadangan air di hulu, tentu di hilirnya itu ada namanya daerah irigasi Sabe. Luasnya kurang lebih 1.700 hektar. Ini yang akan mendapat manfaatnya. Di hilir ada bendung Sabe, bendung kecil yang menyadap air dari Sungai Sabe. Nah, pada saat musim kemarau, kalau musim hujan, jadi untuk irigasi Sabe ini sangat tidak masalah. Namun pada saat musim kemarau, debit di Sungai Sabe sangat kecil, sehingga sangat kurang untuk mengairi air seluas 1.700 hektar. Nah, karena itu kita memiliki, dengan adanya bendungan nanti ini, kita memiliki stok air di hulunya. Dengan ada stok air ini kita lepas apabila dibutuhkan untuk mengairi daerah irigasi kita yang di hilirnya. Nah, itu yang manfaat berikutnya. Nah, kemudian manfaat berikutnya satu lagi yaitu air minum. Air minum, air baku yang nanti akan kita ambil dari bendungan Sabe, kurang lebih sekitar 300 liter per detik. Memang ini belum dapat langsung mendapat manfaat kita rasakan, karena memang jaringannya juga kita harus siapkan. Jadi sambil menanti selesainya pelaksanaan bendungan ini, kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PU, kemudian dari Cipta Karya, bagaimana kita merancang untuk pemanfaatannya. Jadi kami juga untuk jaringan air bakunya masih membutuhkan lahan. Kita masih dalam, mudah-mudahan tahun depan kita lakukan pembebasan lahan. Pertama untuk jalur air bakunya. Nah, kemudian kedua untuk reservoir yang nanti akan dibangun. Nah, karena itu kami sudah berkoordinasi
mudah-mudahan tahun depan pembebasan lahannya bisa dimulai. Nah, kemudian tahun berikutnya mudah-mudahan kami bisa keroyok untuk pembangunan sistem jaringan air bakunya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa Bendungan Titab ini dapat juga berfungsi untuk membangkitkan listrik. Jadi kami punya potensi 1,5 megawatt, tidak terlalu besar memang, tapi sangat berarti buat Bali untuk menambah suplai listrik. Jadi kita tahu bahwa energi air sangat ramah lingkungan, kemudian secara kontinu kita punya, dari tahun ke tahun itu ada terus. Nah, ini keunggulan-keunggulan dari yang nantinya menjadi bisa kita manfaatkan dari Bendungan Titab. Jadi ada potensi listrik 1,5 megawatt. Nah, nanti prosesnya pembangunannya belum dimulai, namun karena bentuknya nanti adalah swasta yang akan membiayai untuk pembangunannya. Jadi prosesnya melalui proses lelang. Jadi nanti yang ditunjuk untuk mengelola listrik di Bendungan Titab nanti prosesnya melalui proses lelang yang sedang dilaksanakan yang dilaksanakan langsung dari Kementerian PU, karena memang izinnya itu nanti yang penunjukannya melalui Bapak Menteri PU dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi itu proses-proses yang perlu dilalui. Nanti akan dikelola oleh swasta, kemudian pembangunannya harus dimulai dari proses bidding, pelelangan, nanti akan ditunjuk, kemudian perusahaan yang menang akan mempunyai hak untuk mengelola tersebut. Kemudian itu dari segi listrik. Nah, kemudian satu lagi yang sangat penting terkait dengan isu lingkungan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa bendungan ini mempunyai nilai konservasi yang sangat tinggi. Jadi kita tahu bahwa Bali ini adalah pulau yang kecil, jadi dengan wilayah yang sangat kecil dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, tangkapan airnya juga tidak terlalu banyak, karena tangkapan air itu selalu beriringan dengan luas daerahnya. Jadi jumlah air yang jatuh di bumi Bali ini tidak terlalu besar. Nah, kita harus pandai-pandai memanage bagaimana mengelola air itu supaya efektif. Pada saat banjir tidak terlalu banyak kebuang ke laut. Nah, pada saat kemarau kita memiliki cadangan-cadangan air di hulu yang dapat membasahi bumi Bali ini. Nah, kita bersyukur punya 4 danau, yaitu Danau Buyan, Tamblingan, Beratan, dan Batur. Ini yang menjadi penyangga sumber daya air Pulau Bali. Nah, karena sebagai penyangga, sifatnya sama seperti bendungan. Jadi untuk membantu kerja 4 danau ini, kita perlu membutuhkan tampungan-tampungan air yang lainnya yang bersifat buatan. Nah, kalau danau bersifat alami, namun kita butuh untuk buatan untuk menambah suplai dari kinerja sumber daya air di Provinsi Bali. Nah, salah satunya adalah membuat bendungan. Nah, ini akan memberikan efek yang luar biasa dalam artian begini. Kalau 12 juta kita punya tampungan di hulu dengan elevasi yang cukup tinggi, tentu nanti akan meresap turun ke bawah, kemudian masuk ke dalam tanah, dan akan muncul kembali di hilir menjadi mata air yang akan mengairi seluruh bumi Bali yang ada di hilirnya, terutama di kawasan bendungan itu. Nah, itu yang menjadi manfaat terakhir dari itu, namanya bendungan. Nah, itu yang dapat saya jelaskan terkait manfaat-manfaatnya. Nah, kemudian di awal juga saya sudah jelaskan bagaimana kendala-kendalanya.
kemudian manfaat-manfaatnya. Nah kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa kami mohon kesabarannya karena memang pembangunan bendungan ini membutuhkan suatu yang teknologi yang konstruksi yang sangat tinggi, kemudian mempunyai nilai strategis dan keamanan yang sangat tinggi. Jadi kami kemarin juga sempat dialog dengan beberapa bapak yang terhormat anggota dewan, kenapa tidak ditutup saja kalau memang sudah selesai. Jadi untuk menutup pintunya saja kami harus mendapat izin dari Komisi Keamanan Bendungan, harus disertifikasi dulu. Jadi sampai sekarang sertifikasinya belum kami dapatkan, kami masih dalam proses nanti proses sertifikasi pengisian namanya. Jadi di awal pembangunan itu namanya proses sertifikasi pembangunan, yang disertifikasi itu adalah desain. Nah kemudian pada saat sudah selesai, pada saat pengisian waduknya itu juga kita membutuhkan namanya sertifikasi pengisian. Nah, kalau nanti dari Komisi Keamanan Bendungan sudah menyatakan dan mengeluarkan itu namanya sertifikasi, baru kami lakukan pengisian. Namun persyaratan-persyaratannya juga kami harus penuhi dulu, sehingga faktor keamanan terhadap bendungan ini dapat terjamin. Paling tidak semua prosedur sudah kita lalui. Jadi yang penting itu adalah prosedur. Nah kemudian perlu juga saya sampaikan di sini, memang beberapa polemik dari awal kemarin waktu saat uji coba pengisian ada isu berupa ledakan. Ya kami memang mengakui memang itu ada ledakan, namun itu adalah proses pengeluaran udara di konduit namanya. Konduit ini adalah eks saluran pengelak pada saat pembangunan. Nah ini yang saya sampaikan, pada saat pengisian kita tahu bahwa itu terjadi banjir besar. Desain intik kami adalah intik corong tenggelam, sehingga dalam waktu 1 hari nilai tinggi muka air waduk pada saat itu mendadak naik menjadi 5 meter. Nah, karena prosesnya sangat cepat, jadi intik kami tenggelam. Ada udara yang terjebak di eks konduit tersebut. Nah, itu yang menerobos keluar, yang menimbulkan suara yang cukup besar. Nah, namun demikian itu juga menjadi bahan evaluasi buat kami, karena memang secara desain sudah disertifikasi oleh Komisi Keamanan Bendungan. Kami juga akhirnya berdiskusi dengan komisi apa gerangan yang terjadi. Nah kemudian dari hasil investigasi kami, jadi perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam tubuh bendungan itu kami benamkan banyak sekali alat-alat digital yang bisa memantau sedikit saja pergerakan tubuh bendungan itu. Jadi apabila ada rembesan, maksudnya apabila itu bocor, tentu mulai dari rembesan. Nah, sedikit ada rembesan pasti akan terdeteksi. Karena kami sudah benamkan beberapa alat digital yang langsung dimonitor di pusat monitoringnya di Titap. Nah, kemudian itu dari rembesan. Nah, kemudian dari penurunan kami memiliki alat-alat pantau. Jadi apakah itu ada penurunan atau tidak, itu terpantau semuanya. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Jadi ada beberapa titik-titik, baik di hilir, di hulu, di samping segala macam, itu sudah terpantau semuanya. Nah itu yang saya perlu jelaskan ke bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa memang satu hal yang menjadi penting banget bahwa faktor keamanan menjadi utama dalam pembangunan bendungan ini. Nah, dari hasil evaluasi kami, dari proses ledakan yang terjadi, memang menimbulkan terangkatnya
beton di mulut intik, namun itu bukan merupakan struktur yang terlalu penting terhadap tubuh bendungan itu sendiri. Nah, kemudian kami evaluasi, kami coba keringkan kembali, setelah kering kami evaluasi titik-titiknya, kami tinjau semuanya, semua instrumen kami baca semua, dan dalam posisi yang sangat aman. Jadi kesimpulannya tidak ada suatu hal yang perlu kita khawatirkan dengan proses ledakan itu. Jadi itu yang menjadi perlu saya sampaikan, bahwa kita perlu sangat hati-hati dan sangat perlu menjelaskan juga ke masyarakat, karena memang bendungan ini adalah suatu infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat menguntungkan, sekaligus dapat menimbulkan efek bencana yang luar biasa. Kita tahu bahwa 12 juta kubik air di hulu itu kalau tumpah sekalian, saya yakin Seririt bisa amblas semuanya. Nah, karena itu kita sangat hati-hati, semua prosedur kita lalui, dan satu hal, kami dikontrol oleh namanya Komisi Keamanan Bendungan. Komisi ini selalu memantau setiap pergerakan pekerjaan kita. Nah, kemudian itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ledakan. Terakhir, ya saya sampaikan bahwa ke depan kita juga menyambung pembicaraan yang tadi, bahwa kita perlu menjaga sumber-sumber air yang ada di Bali. Kita perlu menambah tampungan-tampungan yang ada di Bali ini. Kita sudah memiliki 4 danau, kita perlu membutuhkan tampungan-tampungan buatan lainnya. Ke depan kami sangat konsisten untuk terus membangun bendungan. Jadi mudah-mudahan, mohon doa restunya, tahun depan kami akan memulai pembangunan bendungan Sidan di Belok Sidan. Jadi nanti fungsinya itu adalah untuk air baku di Sarbagita, membantu air baku Sarbagita. Jadi kita ketahui bahwa untuk kebutuhan air baku Sarbagita ini, terutama untuk wilayah-wilayah wisata Nusa Dua, Kute, Sanur, kita tahu bahwa industri pariwisata ini banyak menggunakan air tanah. Mereka menyedot air dari perut bumi. Ini sangat berbahaya. Jadi saya sampaikan bahwa penggunaan air tanah ini sangat berbahaya. Nah, tapi kami belum dapat memberikan suplai air alternatif untuk itu. Jadi kami sudah melakukan studi terkait dengan intrusi air asin, bahwa untuk wilayah Kute, Nusa Dua, dan Sanur ini sudah merupakan zona merah. Jadi intrusi air asin sudah masuk ke aquifer di daerah penyedotan air tanah. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, karena itu kami punya kewajiban untuk menyediakan air untuk menyuplai, untuk kemudian hari kita melarang mereka menyedot air tanah. Nah, kita memiliki air permukaan yang akan kita suplai nanti dari Bendungan Sidan. Jadi pemanfaatan Bendungan Sidan nanti kurang lebih sebesar 1.700 liter per detik. Khusus kami bangun untuk pemenuhan air baku kawasan di Sarbagita. Nah, sekali lagi kami mohon doa restunya, mohon dukungannya, mudah-mudahan pembangunan rencana kami tidak mengalami kendala dan dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait program kami terkait bendungan. Sebelumnya kami minta maaf, mungkin ada kata-kata kami yang salah atau menyinggung bapak-bapak, ibu, tapi tidak ada niat kami. Yang pasti kami ingin menjelaskan di forum yang sangat baik ini bahwa manfaat-manfaat dan terkait dengan fungsi-fungsi dari pembangunan bendungan itu sendiri. Akhir kata saya sampaikan Penganjali,
Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.